Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sugeng Setiabudi. Nomor induk 20213041. Makul, probabilitas dan statistik. Statistik dan statistika. Penjelasan mudah mengenai statistik dan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan pengumpulan, pengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk kemudian presentasikan hasil data yang diperoleh. Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tablet, dan lain sebagainya. Metode statistika. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Statistika inferensia. Statistika inferensia merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. Data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat diidentifikasikan dengan menggunakan angka. Data kualitatif atau disebut juga data naratif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi, data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Contoh populasi: penelitian tentang motivasi peserta senam Zumba di Sanggar Batita berjumlah 100 peserta. Contoh sampel: pengambilan 50 peserta secara acak untuk diteliti. Cara pengumpulan data. 1. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu.
Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengelola sensus yang disebut sebagai data sebenarnya true value atau sering juga disebut parameter. Contoh hasil sensus penduduk tahun 1981 memberikan data sebenarnya mengenai penduduk Indonesia. Jumlahnya merupakan jenis kelamin, menurut umur, menurut pendidikan, menurut lapangan kerja dan agama. Dan sensus pegawai negeri tahun 1974 memberikan data sebenarnya mengenai jumlah menurut pendidikan, menurut daerah, pusat, dan lain sebagainya, dan juga sensus pertanian dan sensus industri. Masing-masing memberikan data sebenarnya tentang keadaan permasalahan pertanian dan industri. 2. Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan estimated volume. Jadi, jika dari 100 perusahaan hanya akan diselidiki 10 saja, maka hasil dari penyelidikannya merupakan suatu perkiraan. Contoh, perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah modal, perkiraan jumlah produksi, perkiraan rata-rata modal, dan lain-lain. Penyajian data. Mengapa data perlu disajikan dalam tabel atau grafik? Karena data telah dikumpulkan baik berasal dari populasi maupun sampel untuk keperluan laporan atau analisa perlu diatur atau disusun, yaitu sajikan secara sistematis dan rapi. Secara garis besar, ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan menggunakan tabel dan grafik. Macam-macam grafik. Grafik batang. Jumlah lulusan mahasiswa program S1 Teknik Elektro Unuja tahun 2009 sampai 2014. Tahun 2009 rata-rata mahasiswa 150 ke atas. Tahun 2010 250. Tahun 2009 tahun 2011 150 siswa ke atas. Tahun 2012 200 mahasiswa. Tahun 2013 50 siswa ke atas. Tahun 2014 100 siswa ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.